Kemudian yang kedua, pakai koperasi ada SHU. Apa itu? Apakah SHU itu? Apa itu SHU? Sisa hasil usaha. Jadi kita menabung di koperasi, di RT, di RW, di desa, nanti setahun sekali RAT dapat keuntungan SHU. Apakah itu halal atau riba? Urusan koperasi yang ditanyakan bagus sekali. Kalau hasil usaha apa? Sisa hasil usaha, kalau memang koperasi yang syariah, ya sisa hasil usaha ya sesuatu yang baik. Tapi yang menjadi masalah kalau koperasinya itu adalah ternyata meminjamkan kepada anggota, bayarnya harus lebih, riba, haram, selesai. Mau apa lagi? Ini justru kalimat tegas, ini kami sayang dengan mereka. Cuman mereka setan tuh membisikkan biasanya, loh Buya, itu nanti kan semua peminjam dari anggota itu harus mengembalikan dengan lebihnya akan dikumpulkan, nanti akan dikembalikan lagi kepada jamaah, kepada anggota. Nah ini pinternya setan. Jangan tertipu oleh setan. Lu sama-sama dikembalikan kan lebih enak sesuai dengan syariat, dari awal gak pakai tambahan pun sama-sama dikembalikan. Kenapa kok harus lewat neraka dulu, mau masuk surga susah? Hawa nafsu. Coba sama-sama kelebihannya nanti akan dikembalikan kepada anggota, sama-sama dikembalikan. Kenapa tidak dari awal saja langsung, gak usah pakai tambahan? Kok nanti juga dikembalikan? Ngapain pakai tambahan? Cuman rupanya tidak enak kalau saya tidak ngerasakan neraka jahanam. Ini problem, ini masalah besar ini. Makanya ayo koperasi-koperasi, Anda berjuang di koperasi untuk menolong orang, tingkatkan sekarang. Kita kemas dengan syar'i. Makanya mohon doa, kita akan mendoakan koperasi syariah ini. Sudah dirintis insyaallah. Alhamdulillah dari pendukung-pendukung yang punya dana besar ini akan bergabung dengan kita untuk membuat koperasi syariah. Dan syar'i, kita tidak akan mengambil produk-produk yang ragu-ragu, sudahlah. Ada sebagian itu transaksi yang dihadirkan di perbankan yang katanya bank syariah itu sesuatu yang tidak mendesak. Itu pun melanggar Allah, ini bermasalah. Dan kami dukung bank syariah. Akan tapi ingat, hei bank syariah harus patuh dengan syariat. Kami bergembira dengan adanya bank syariah, akan tapi lihat, ada kekurangan-kekurangan dalam produk-produk bank syariah ini, hendaknya segera dibenahi. Dan ambil sesuatu yang mendesak. Kredit emas saja dibahas sampai mendatangkan hujah. Saya kan kredit emas. Pakai hujah ada apa? Ini memang orang mendesak, kalau tidak kredit emas pada mati ini, benar? Kenapa harus hadirkan kredit emas? Hei bank syariat, dengar ini. Kami selalu mendukung bank syariat. Akan tapi kadang beberapa produk yang salah, harus katakan salah karena saya sayang kepada Anda. Ada produk sampai kami dikasih lebaran Buya agar kita, itu sudah jelas. Kalau jual emas kredit berarti pembeliannya tidak kontan, tidak diberikan langsung ya dan biadin, tidak diserahkan terima langsung, ada yang tertunda dari sebagian pembayarannya. Itu hakikat riba yang disebutkan ribayat, dan juga riba qobd di situ masuk. Akan tapi ketahuilah, dikemas oleh semua, dan itu tidak mendesak. Jadi mohon doakan, insyaallah ini tim sudah menggodok program untuk membuat, dan nanti harus pegang dengan syariat. Dan kita tidak mengejar untuk untuk mencari keuntungan, akan tapi keselamatan umat ini harus dijaga. Paling tidak untuk biaya operasional dengan produk yang halal, yang bersih. Tapi ingat, ketahuilah, setan itu pintar. Setan itu tidak akan mengeluarkan orang dari kemaksiatan ke ketaatan langsung kemaksiatan, enggak. Setan itu kalau menjerumuskan seseorang bukan langsung dicabut dari kemaksiatan, dari ketaatan menuju kemaksiatan, tidak. Akan tapi dari ketaatan dipindah kepada ketaatan yang dipalsukan, sehingga dia merasa aman saja di situ. Akhirnya apa? Terus dia menikmati di dalam kehinaan. Tiba-tiba kaget di saat malaikat tiba, ajal datang, dia dikagetkan dengan kejahatan-kejahatan yang dikemas oleh setan. Setan seperti itu, setan dahsyat. Yaitu tadi, mulai dari kalau kecil tidak sampai riba, sampai bahasa koperasi, yang penting nanti kan dikembalikan. Loh, kamu kenapa tahu syariat kok susah? Kenapa? Kenapa Islam itu indah? Karena utang piutang itu biasanya terjadi untuk orang yang butuh, sehingga kita perlu menolong orang yang butuh. Umumnya orang menghutang itu karena butuh, sehingga jangan sampai kita dolim kepada orang butuh, memanfaatkan kesempatan seseorang di dalam kesempitannya. Ini adalah dolim di atas dolim. Na'udzubillah. Makanya riba itu haram besar, dosa gede. Ini ada sebagian orang itu yang masalah riba itu nggak pernah, masalah bunga itu nggak pernah was-was. Urusan bab wudu was-was ini. Na'udzubillah. Bertanya hukumnya makan kodok, makan bunga tenang saja. Kodok makan menurut mazhab Imam Malik rahimahullah taala, tapi makan riba, makan bunga adalah haram.
Ini kita perlu dalam hal ini. Maka ketegasan ini penting karena kami cinta. Lalu ada yang berkata, Buya saya berada di bank konvensional gimana? Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Mengadulah setiap malam. Mungkin minggu depan akan dijawab kau, akan dipindah ke tempat yang mulia. Mungkin tahun depan, akan tapi yang tidak boleh adalah engkau rela di tempat itu. Dan bagi siapapun yang sudah terbebas dari kehinaan riba atau bunga-bunga bank, jangan menghinakan saudara kita yang masih berada di bank yang ada bunganya. Karena kita tidak tahu bagaimana hatinya. Mungkin setiap malam mereka menangis. Merendahkan adalah bukan pekerjaan ahli iman. Akan tapi kalau kita melihat saudara kita masih berada di bank-bank yang seperti itu, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah menolongnya. Awas, jangan merendahkan. Sebab merendahkan adalah sifat yang buruk lagi, tidak kalah dengan makan riba, yaitu sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan merasakan surga kalau di hatimu ada sombong, biarpun hanya sekecil biji sawi. Sombong, sudah berasa, oh alhamdulillah, aku sudah tidak berurusan dengan bunga bank, alhamdulillah. Tapi loh, kok jadi merendahkan orang lain loh? Merendahkan orang lain dosa gede lagi. Itulah kerjaan setan. Akan tapi makna kasih sayang harus kita hadirkan. Kalau kita melihat saudara kita yang masih berada di bank-bank konvensional, kita doakan. Kenapa kita menyuruhkan semacam ini? Karena kita ingin bahwasanya orang-orang kaya itu mendukung bank-bank syariah. Tapi sisi lain kami selalu mengatakan kepada semua, semoga nyampe ini kalimat ini. Yang berurusan dengan bank syariah, hendaknya dibenahi. Akan tapi berkata, tapi yang bekerja di dua bank syariah memang semuanya murni cari duit. Sekarang diniati, cari duit sambil cari akhirat, selesai. Jadi harus ada perubahan dalam bank syariah itu sendiri. Baik, ini pertanyaan yang kedua. Jadi koperasinya harus syar'i. Peminjamannya tidak boleh ada tambahannya. Kalau sudah koperasi syariah, syar'i, bukan koperasi labelnya syariah. Tahu kalau daging babi, kalaupun dikasih label daging kambing tetap babi, nggak boleh. Labelnya syariah tapi tidak syariah itu bohong, itu lebih bahaya lagi. Karuan daging kambing dikasih daging babi, nggak ada. Tentu tidak boleh berbohong. Akan tapi ketahuilah yang menjadi masalah adalah sesuatu yang tidak syar'i dikasih label syariah. Tapi ada stempelnya MUI. Wah, ini repot ini. Kita harus bertanya dengan Pak MUI dulu nih. Ngontrol atau tidak? Tugasmu apa? MUI itu tidak sekedar memberikan stempel, tidak. Ada tugas, ngontrol. Perkembangannya kayak apa? Sampai tercatat seorang punya rumah makan, dia tidak bukan seorang muslim, punya rumah makan, tidak ngerti halal haram, hanya mengajukan ke MUI lalu dikasih label halal. Setelah itu apa berjalan semaunya sendiri, halal haram nggak peduli. Semoga Pak MUI adalah diberi hidayah oleh Allah, bimbingan oleh Allah. Kita menginginkan semuanya selamat, akan tapi mohon semuanya dengan serius. Tidak hanya stempel-stempel atau label-label diberikan, akan tapi setelah itu tidak dikontrol. Aslinya programnya itu harus dikontrol. Dan seharusnya dari anggaran negara itu membiayai mereka itu. Kalau biayanya nggak ada, itu yang menjadi dapat biaya dari yang diberi itu ya, jadi masalah itu. Memang harus anggaran, melebihi dari anggarannya untuk olahraga seharusnya. Atau untuk mengembangkan pariwisata yang di situ akhirnya banyak kemaksiatan. Seharusnya lebih dari itu. Agar MUI itu bekerja benar-benar. Kalau semua yang pakai label halal harus dikontrol, tidak boleh keluar dari itu semuanya. Bukan label dikeluarkan hari ini, setelah itu sebebas-bebasnya. Kalau sudah pakai label, babi pun bisa jadi kambing, nggak bisa begitu. Harus ada. Ini perlu pembenahan. Tapi ingat, pembenahan tidak akan mungkin kita buat kecuali ada keyakinan. Hak batil, halal haram. Tapi setelah itu perilaku kita harus tetap lembut kepada siapapun yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan. Baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.